Cilacap terkini. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap sampaikan jejak langkah refleksi akhir tahun 2021 kinerja DPRD Kabupaten Cilacap. Program Mlaku Bangun Desa Jaga Indonesia Telusur Pilkada. DPRD Kabupaten Cilacap di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nur Hidayat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Ketua Komisi, Ketua Fraksi, alat kelengkapan Dewan menyampaikan jejak langkah refleksi akhir tahun DPRD Kabupaten Cilacap tahun 2021, eksklusif Jurnal Media. Rekan-rekan media, maksud hari ini DPRD Kabupaten Cilacap, pimpinan DPRD dan pimpinan alat kelengkapan DPRD dan para ketua fraksi duduk di sini bersama untuk menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Cilacap bahwa kami dilantik setelah kami berproses di dalam internal partai, kemudian melangkah menjadi pemilu 2019. Di tahun 2019 kita dilantik menjadi anggota DPRD berjumlah 50. Secara keanggotaan, secara pribadi, kami punya atasan yang namanya partai politik. Kami punya DPP partai. Tapi secara tugas kelembagaan, DPR RI, DPRD provinsi bukan atasan DPRD kabupaten. Maka dari itu, kegiatan yang kita lakukan, yang kita jalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kepada siapa kita menyampaikan? Kami menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Cilacap yang terhormat, yang tercinta, melalui penyampaian resmi dari DPRD Kabupaten Cilacap. Itu maksud dan tujuannya. Yang saya hormati masyarakat Kabupaten Cilacap, yang saya cintai, yang saya banggakan, hari ini di penghujung tahun 2021, kami segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cilacap tentunya sebelum menyampaikan hasil-hasil kegiatan atau menjalankan tugas pokok dan fungsi kita selama 1 tahun, saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Barangkali di dalam perjalanan 1 tahun ini kita mengalami banyak kekeliruan, apalagi di tengah pandemi COVID-19, sehingga banyak sekali kebijakan, sehingga banyak sekali pemerintah dalam DPR. Maka muncullah tugas, dan kita adalah pelaksana dari undang-undang yang sudah dibuat. Undang-undang sekali lagi adalah kesepakatan. Balik ke yang saya sampaikan bahwa ada trias politika. Kita legislatif, kewenangannya sampai apa? Supaya masyarakat tahu, sehingga nanti hak-haknya, bahkan kewajibannya masyarakat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di dalam nafasnya otonomi daerah lebih paham. Sebelum masyarakat tabayun, sebelum menanyakan, kita ingin menyampaikan dari apa yang menjadi aturan dan apa yang sudah dilakukan terhadap tugas pokok fungsi kita. DPRD punya tugas 3. Tugas plus 1-nya adalah menampung aspirasi di luar memang kewenangan yang harus diputuskan. Tugas utamanya budgeting.
tugas utamanya budgeting. Apa budgeting? Anggaran. Hasil dari iuran masyarakat, hasil dari perolehan non pajak, hasil dari lainnya yang memang masuk dalam undang, termasuk dana bagi hasil, masuklah pendapatan daerah. Kemudian dikelola untuk membayar panitianya, ASN, termasuk DPD di dalam memprogram keputusan sesuai dengan aturan. Muncullah namanya APBD, itu budgeting, kewajiban membuat anggaran. Membuat anggaran kewajiban DPD-nya sampai di mana? Membuat anggaran DPD-nya dibatasi sejak kesepakatan dua dan DPRS. Jadi pemerintahan daerah di dalam undang-undang terdiri dari eksekutif dan legislatif. Tapi di dalam perencanaan itu domain haknya ada di eksekutif. Bupati siapapun yang terpilih ditunjuk oleh rakyat setelah melakukan komunikasi dengan janji politik dan visi misi di lembaga legislatif ini, menyampaikan visi misi itu diproses menjadi RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, untuk 5 tahun. Arah Cilacap kemana? Secara keanggotaan, secara pribadi, kami punya atasan yang namanya partai politik. Kami punya DPP partai. Tapi secara tugas kelembagaan, DPR RI, DPD provinsi, bukan atasan DPD kabupaten. Maka dari itu, silakan memberikan kritik, saran, masukan. Bahkan silakan beraudiensi dengan DPD. Karena kami jadwalnya, DPD itu ada jadwal. Ada jadwal 5 tahunan, ada jadwal tahunan, ada jadwal bulanan. Hari ini kita akan melakukan lompatan tahun. Di Januari bukan akan jadwal kerja 1 bulan itu, sudah terjadwal di dalam rapat bamus. Jadwal kegiatan yang bamus tidak bisa lepas aku berpikir dari rencana tahunan. Dari tahunan tidak bisa keluar dari rencana induk 5 tahun. Ya. Jadi DPD kalau ada yang kunjungan kepada kecamatan, kontrol PK ada, diberi tugas oleh undang-undang 7 kali. Bukan seenak-enaknya DPD, 7 kali dalam 1 bulan, sesuai. Dan acara refleksi akhir tahun dari Kabupaten Cilacap, ada beberapa hal tadi yang sudah dijelaskan secara makro garis besar oleh Pak Ketua DPRD. Jadi memang hari ini DPRD itu akan melaporkan kegiatan selama 1 tahun yang telah dilakukan oleh seluruh alat kelengkapan DPRD yang ada di DPRD Kabupaten Cilacap ini kepada rekan media dan masyarakat. Dan kami akan pandu untuk pada masing-masing ketua AKD supaya menyampaikan. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan secara garis besar terkait tahun 2021 bahwa ada raperda yang sudah ditetapkan. Ada 7 tahun 2021 dan kemudian rencana di 2022 ada 14 di Prolegda, dulu namanya sekarang Prokomperda, program pembentukan peraturan daerah. Tahun 2022 itu jumlahnya ada 14 prakarsa pemerintah atau eksekutif dan 3 inisiatif DPRD dari kita, seperti itu. Nah itu sama, jadi pola perencanaan DPRD itu
dari sisi kerjanya itu memang sudah direncanakan, ditetapkan sebelum tahun berjalan. Itu tadi Pak sudah sampaikan contoh di kegiatan PK peninjauan kerja tiap bulan itu diberi ruang 7 kali. Kalau masih kurang ada sidang inspeksi mendadak. Ini bagi bentuk komitmen DPRD untuk bisa melakukan pengawasan kebijakan yang tepat, yang efektif dan juga bisa menghasilkan satu keputusan nantinya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bisa menjadi jembatan kepentingan masyarakat. Dan selanjutnya saya akan minta kepada para ketua AKD untuk bisa menyampaikan laporan kegiatan dimulai dari Komisi A. Waktu dan tempat saya berikan sebelumnya kepada Mas Mitra Patriasmoro selaku Ketua Komisi A, kami persilakan. Paparan Ketua Komisi A Mitra Patriasmoro SE menyampaikan kinerja Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap eksklusif Jurnal Media. Sudah kita laksanakan. Perlu diketahui bahwa Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap itu terdiri dari 12 orang yang terbagi dari berbagai macam fraksi, dan Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap ini paling banyak mitra kerja yang ada, karena Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap ini mitra kerjanya berjumlah 19. Dari 19 mitra kerja ini diantaranya akan kami sebutkan: satu, ada asisten pemerintahan dan Kesra, ada asisten umum Sekda, ada dinas catatan sipil, dinas Dispermades, ada Satpol PP, ada Badan Kesbangpol, PKPPD, Sekretariat DPRD, bagian hukum Humas, bagian umum, bagian organisasi, kecamatan, kelurahan ataupun desa, inspektorat, Bapeda, Kominfo, dan bagian pertanahan Disperkinta. Dari 19 Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Cilacap Purwanto ST menyampaikan kinerja Komisi B DPRD Kabupaten Cilacap eksklusif Jurnal Media. Yang membidangi perekonomian, keuangan, dan pertanian akan melakukan kegiatan yang sudah kami laksanakan selama 1 tahun ini. Bahwa kami Komisi B itu terdiri dari 11 anggota yang terdiri dari semua fraksi. Keempat, Dinas Koperasi dan UKM, DPK UKM. Yang kelima, Dinas Perhubungan. Yang keenam, BPKD. Yang ketujuh, Disporapar, Dinas Pariwisata. Yang kedelapan, Dinas Perikanan dan Kelautan. Yang sembilan, bagian perekonomian yang di dalamnya ada perusahaan Pusda, ada PDAM, KIC, BKK, BPD, KIW, Jaya Usada, Serba Usaha, dan Grafika. Seperti Komisi A tadi, bahwa kami selama setahun ini juga sudah mengadakan beberapa rapat komisi, ada 16 kali dengan mitra kerja, terutama untuk membahas berbagai permasalahan termasuk penganggaran. Kita juga sudah mengadakan PK dan sidak yang kurang lebih berjumlah 84 kali, yang tentunya itu adalah fungsi kami sebagai DPRD untuk mengawasi secara langsung on spot terkait kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh OPD masing-masing mitra kami. Bahwa kami mungkin sekilas saja bahwa kami punya OPD dan pertanian mempunyai anggaran kurang lebih sampai dengan perubahan ini 100 Taufikur Rahman, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Cilacap menyampaikan kinerja Komisi C DPRD Kabupaten Cilacap eksklusif Jurnal Media. Ada 6 saja. Ada 6 mitra. Yang pertama adalah Dinas PUPR Kabupaten Cilacap, kemudian Dinas PSDA, Dinas Perkinta, Dinas Lingkungan Hidup, bagian administrasi pembangunan, dan bagian pelayanan pengadaan barang dan jasa seperti
Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap. Selanjutnya saya ingin sampaikan dan saya laporkan sekaligus kepada pimpinan Dewan bahwa kegiatan Komisi C selama tahun 2021 melakukan rapat kerja 22 kali dengan berbagai macam pembahasan baik yang berkaitan dengan budgeting, controlling maupun pengaduan masyarakat. Kemudian peninjauan kerja 81 kali. Dari catatan ini saya melihat bahwa fungsi kontroling dewan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat lemah, bahwa 30% dari kegiatan 365 hari ini digunakan untuk kontroling. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan Dinas PUPR mengelola anggaran 306 miliar setelah dilakukan rasionalisasi atau refocusing, sekitar 237 miliar 900 juta dikelola sampai akhir tahun, sampai APBD perubahan. Dari berbagai macam kegiatan yang ada di Dinas PUPR, yang perlu menjadi catatan adalah bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Cilacap yang baik. Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap Yudi Cahyadi sampaikan kinerja Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap eksklusif Jurnal Media. Berjalan secara maksimal. Begitu juga komisi ini menjadi sebuah wadah solusi bagi mereka ketika eksekutif mengalami sebuah kebuntuan. Contoh saja di Dinas Pendidikan, DPRD melakukan beberapa terobosan terkait dengan program-program di Dinas Pendidikan. Ketika masyarakat kebingungan kemarin terkait dengan COVID-19, maka kita tampil menjadi solusi bagi masyarakat yang ketakutan anaknya masuk sekolah. Makanya kita meminta kemarin kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk melakukan swab sebagai sampling bahwa mereka sekolah adalah aman, tidak terkena COVID-19. Ini adalah terobosan-terobosan kami Komisi D agar dinas betul-betul melaksanakan secara baik. Yang kedua, memberikan arahan agar program-program mereka itu berbasis kepada betul-betul kebutuhan daripada yang sangat real, yang memang menyangkut peningkatan daripada kualitas pendidikan. Ini yang selalu kita lakukan dalam setiap kontrol kita di peninjauan kerja. Yang ketiga, inovasi yang kita berikan kepada eksekutif, yaitu agar Dinas Pendidikan, kepala sekolah melakukan sebuah inovasi. Mereka agar melayani masyarakat bagi anaknya yang usia sekolah harus tetap sekolah dengan bagaimana caranya, yaitu berinovasi. Mereka akan melakukan MOU bersama dengan usaha-usaha yang ada di lingkungannya ataupun badan-badan zakat yang ada di Kabupaten Cilacap. Agar apa? Agar masyarakat yang kurang mampu bisa melaksanakan pendidikan dari dulu. Cahyo Sasongko SE, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cilacap sampaikan kinerja BK DPRD Kabupaten Cilacap eksklusif Jurnal Media. Tapi kita memparipurnakan satu laporan yang ada di tahun 2020, yaitu atas dasar disposisi Ketua DPRD tanggal, kalau nggak salah itu tanggal 17 April, 17 Juni, dan kita tidak lanjuti, kemudian sampai dengan diparipurnakan yaitu tanggal bulan April. Bulan April tanggal 23 bersama dengan dua paripurna waktu itu. Jadi pada prinsipnya kami sebagai badan kehormatan sangat sekali menjaga kalau sampai badan kehormatan bekerja dengan sungguh-sungguh, artinya berarti ada satu penyelewengan atau penyimpangan. Jadi harapan kami seluruh anggota DPRD Kabupaten Cilacap menjaga marwah serta kode etik, menjaga perilaku, dan kami
mempunyai seluruh data bahwa sesuai ketentuan tata tertib tentang keahlian bahwa dalam rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat komisi, rapat banmus, banggar, kami mendapatkan data daftar hadir itu dihadiri oleh pimpinan dan anggota sudah jauh lebih baik, kurang lebih kalau diperkirakan dengan persentase sudah di atas 75%. Artinya bahwa kedisiplinan anggota mengikuti acara-acara atau kegiatan-kegiatan DPRD ini sudah berjalan dengan baik. Terkait dengan Arif Junaidi, Ketua Bapem Perda, sampaikan hasil Bapem Perda DPRD Kabupaten Cilacap eksklusif Jurnal Media. Program pembentukan peraturan daerah yang membuat daftar urut Raperda berdasarkan skala prioritas. Yang selanjutnya mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan perda antara DPRD dengan pemerintah daerah. Yang ketiga, menyiapkan rancangan perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan dari anggota DPRD melalui perda berdasarkan program yang telah ditetapkan. Yang keempat, melakukan pengharmonisasian, pembuatan dan pemantapan konsep Raperda yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi atau gabungan komisi sebelum Raperda disampaikan kepada pimpinan DPRD. Yang selanjutnya, tugas Raperda memberikan pertimbangan terhadap penyusunan Raperda yang diajukan oleh DPRD dan pemerintah daerah di luar program pembentukan peraturan daerah. Itu tugas dan wewenang Raperda yang penting. Dan untuk tahun 2021 Badan Pembentuk Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Cilacap, mitra kerjanya hanya satu, yaitu bagian hukum, karena lebih kepada menyusun produk hukum daerah, yaitu pembentukan peraturan daerah. Kami di tahun 2021 telah membahas 11 rapat dari eksekutif dan saya jadi koordinator di Palu, teman-teman ini ada 3 pimpinan. Kerja tupoksinya ada komisi-komisi yang berbeda, termasuk tadi di internal ada pengawasan BK. Di tupoksinya perencanaan dan pelaksanaannya termasuk di Bapem Perda. Tadi silakan dokumen itu diminta boleh. DPRD terbuka periode 2019-2024 ingin menjalankan tupoksi sebaik-baiknya, ingin menjalankan tugas sebaik-baiknya, transparan. Bahkan tidak hanya teman-teman media massa, masyarakat umum sangat ditunggu kontribusi pengawasan terhadap DPRD dan pemerintahan, kontribusi pemikiran. Karena di DPRD itu perwakilan dari semua masyarakat Kabupaten Cilacap dalam proses pemilihan dari partai politik. Tapi setelah 50 anggota ini masuk, berangkat, dan setelah masuk bukan membawa baju partai, tapi membawa ide dan gagasan untuk bertarung di DPRD ini menjadi keputusan untuk menyangkut masyarakat banyak. Dibuka. Kita sudah perintah kepada Sekpan, DPRD terbuka, maka 2022 harus meningkat. Websitenya harus mudah diakses. Besok sejak masuk uang dan PPS yang disepakati harus diunggah, masyarakat harus tahu benarkah RAPBD ini berangkat dari bawah PPS. Bahkan kalau mendapatkan tembusan RKPD kita unggah. Kita tidak hanya menerima dan boleh masyarakat
Ani Haryanto ST, Ketua PPWI Kabupaten Cilacap, CEO Jurnal Media, sampaikan beberapa catatan akhir tahun di DPRD Kabupaten Cilacap, eksklusif Jurnal Media. Dan menjadikan pusing, baik DPR maupun eksekutif semua pusing. Harapannya di 22 DPR menjamin bahwa pusing-pusing itu bisa hilang. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan kapasitas teman-teman media dan DPR. Harapan kita kemesraan ini bisa berlanjut. Mesra dalam arti kinerja DPR dengan kita ketika ada kegiatan yang sifatnya krusial, kita dihubungi. Ada teman-teman PWI, ada teman-teman PWI, kita mesra. Artinya hal yang menjadi bagian informasi masyarakat, kemesraan ini bisa berlanjut. Yang terakhir, Pak Ketua, tahun politik 22, ya, terus pilkada sama kita. Ya. Jadi teman-teman ini potensi semua, ya, potensi semua. Ada Mas Minto, Mas Cahyo ini. Hah? Nah, ya, Bu Purwati. Nah, ini potensi semua. Harapannya siapapun yang nantinya kita dorong oleh media, pilar keempat demokrasi adalah media, harus kita dorong. Pak Ketua jangan suka-suka, jangan mendorong kader-kader lain. Artinya Pak Ketua maju buruk, gitu ya. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Pemesraan bisa berjalan di 2022 teman-teman PPWI. DPRD Kabupaten Cilacap sebagai lembaga aspirasi masyarakat Kabupaten Cilacap terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Cilacap. Refleksi jejak langkah DPRD Kabupaten Cilacap disampaikan oleh seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap untuk menginformasikan kepada masyarakat Kabupaten Cilacap, eksklusif Jurnal Media. Yang bisa menjawab ini hari ini seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap. COVID di Kabupaten Cilacap yang terpapar tinggal satu. Berita di televisi ada varian baru Omikron ya. Tidak hanya doa pasti, tapi yang bisa menjawab masyarakat Kabupaten Cilacap termasuk kita. Bisakah kita kompak kembali melawan penyebaran varian baru? Kalau ini kompak, kalau ini dilakukan dengan kesadaran, kalau ini dilakukan sebagai kewajiban kita dan keinginan, insya Allah nanti 2022 tidak ada revolusi karena tidak ada anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan pandemi COVID yang kepada 19 atau yang besok. Insya Allah tidak ada. Ya, jadi kembali berangkatnya dari COVID. COVID-nya nyerangnya membabi buta, butuh duitnya tidak cukup anggaran yang disediakan estimasinya. Akhirnya kita puasa sebentar tidak membangun baik itu pusat maupun kemenangan APBD kabupaten. Pusat sama, tidak revolusi, daerah sama. Ini pembelajaran luar biasa 2 tahun. Maka kalau tidak ada revolusi yang bisa menjawab kita semua, dimulai dari para pemimpinnya. DPRD termasuk pemimpin semua seperti tadi Pak Sani sebutkan dalam telusur pilkada ya. Jadi kita semua vaksin dorong, coba media ya. Nanti semua anggota DPRD dan pejabat wajib sudah vaksin. Kalau nggak ada bagaimana mau memberi contoh? Kalau sudah vaksin jaga prokes, itu ya. Kemudian yang jawaban kedua apa ini? Kemitraan dan kemesraan. Ini kayak lagunya. Gak males deh. Oh, siapa? Gak males ya. Gini teman-teman media, tadi saya sampaikan. Kalau pertama saya minta maaf ya, barangkali secara lembaga. Ini hal yang pertama kita lakukan ya. Ini artinya apa?
kita bukannya tidak boleh, bukannya hanya boleh saja, tapi kita mengucapkan terima kasih kehadiran saudara, menjadikan di Jatiluhur ada logam jatuh kita dengar, di sini ada jarum jatuh Pak Timuan dengar. Peran saudara luar biasa. Kalau sekarang berproses dari medsos yang luar biasa, masih ada intrik-intrik negatif, itu namanya proses. Ke depan masyarakat saja masih tahu. Maka kami sangat membuka diri untuk itu. Tadi kita sampaikan ke Sekwan, sekretariatan harus punya data media di Cilacap, sehingga kalau ada sesuatu yang perlu dipublikasi, teman-teman mungkin ada kesibukan bisa diberitahu. Dan teman-teman media terbuka meminta data kepada DPD, tidak ada yang ditutupi. Karena di sini memang nggak ada duit, adanya kebijakan, ya kebijakan itu kebijakan bersama-sama. Yang terakhir, zaman harus dijemput, bukan ditonton. Website harus dibuka. Masyarakat ditujukan tidak memakai manual begini. Website diunggah, APBD berapa yang diputuskan, isinya apa saja, biar mereka tahu, biar kita juga terbantu dengan kontrol ini. Kemudian yang terakhir, Pak Sani, siapapun yang didorong supaya tampil apa ini? Begini ya. Maksudnya jangan kesusuan loh Pak. Iya, kadang kan anu kiye so gitu lho. Jadi main ngomong sakit kan maju kabeh ora apa-apa Pak. Kalau saya berpendapat, tapi begini lebih, partai politik sebagai organisasi resmi yang diperbolehkan selain independen ya mengusung calon berjumlah 20% dari partai atau gabungan partai politik. Yang punya hak siapa? Seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap. Kita gali, partai politik itu menggali, ya, menggali, bukan hanya Pak Taufik ketua DPC PDI Perjuangan besok calonnya pasti saya, bukan, menggali nanti siapa di antara yang terbaik menurut para partai ini, nanti DPP yang memberikan. Tapi saya yakin semua partai politik di Kabupaten Cilacap ini pertama pasti akan nurut dalam keputusan DPP partai masing-masing, ya, itu yang harus disadari. Dan undang-undangnya besok pemilu dulu. Pertarungannya ada di pemilu, bukan di pilkada. Perolehannya belum tahu. Nanti hasil pemilu itu yang menjadikan landasan partai bisa mengusung atau gabungan partai. Itu ya. Tapi kalau yang namanya pengen maju itu juga sudah ibadah. Dan yang keyakinan saya, partai di Kabupaten Cilacap pasti membuka ruang, tidak hanya ketua partainya, tidak hanya pengurusnya, tapi bagaimana setiap orang yang berkualitas, setiap orang yang siap membangun Cilacap menjadi bupati, pasti partai-partai di Kabupaten Cilacap siap mengusung selama itu bisa memberikan ide untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Cilacap. Begitu rasanya. Ya. Kalau mau tanya Pak Taufik nyalon apa enggak? Pertama, hari ini saya disumpah menjadi DPD dan ketua DPD sehingga saya jalankan dengan baik. Sebagai ketua partai, semua partai yang di sini menjadi pengurus partai bersumpah memenangkan partainya. Bertarung ide di sana, pertarungan pertemanan. Begitu ya. Tapi kalau didorong 50 anggota calon, saya malah sepakatnya menggali, ya, menggali. Yang di DPD semua asik di DPD, asik saja sudah. Kita cari tokoh-tokohnya. Kalau teman-teman media yang lebih dekat ke rakyat, ke masyarakat, banyak sekali inputnya, kasih masukan ke kita. Kita yang Mas, dan teman-teman yang lain. Tapi peran serta dari media sangat kita butuhkan. Tidak hanya saya, tidak hanya kita, tapi masyarakat Kabupaten Cilacap juga membutuhkan. Maka dari itu, kalau tadi digarisbawahi
dari jurnal kepengen banget 50 anggota DPRD termasuk ketuanya aja sini aja gamang-gamang maju. Setuju apa? Setuju, Pak. Enggak, saya tanya media ini 50 anggota DPRD maju, setuju apa? Setuju. Setuju, mulai besok dikontrak semua kegiatan anggota DPRD diliput. Siap. Ya, 50 ya, biar 50 ini Cilacap sudah punya jago 50 anggota DPRD. Ini yang di Bampak ini, apa pantas sampai dari Bupati? Pantas, Pak. Pantas, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Siti, barangkali masih ada. Pimpinan fraksi serta pimpinan DPRD atas kehadiran saudara-saudara sekalian, dari diskusi, dari perenungan, kita juga ingin melakukan perbaikan secara sehingga tidak sampai 12 bulan. Tidak hanya itu, kalau teman-teman media ada yang krusial minta bertemu dengan DPRD, sangat diperbolehkan. Dan teman-teman media di dalam pengawasan menemukan yang bisa menjadi bagian dari bahan controlling, teman-teman komisi juga siap melakukan. Insya Allah setiap kerja kita akan Cilacap jadikan kabupaten yang baldatun toibatun barokun gofur, dan DPRD lebih bisa memberikan kontribusi di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Cilacap. Selamat tahun baru, semoga keberkahan selalu menyelimuti kita semua. Sani Arianto, Ketua PPBI Kabupaten Cilacap, mengucapkan terima kasih atas sejak langkah refleksi akhir tahun DPRD Kabupaten Cilacap. CEO Jurnal Media mengucapkan like, subscribe, share, dan komen.